Yes, kalian sedang mendengarkan Pari Match News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bakalan bikin lu makin update. Persik Kediri berhasil menahan imbang Persebaya 3-3, yang membuat secara resmi Persib Bandung menjadi juara Liga 1 Indonesia. Wow. Oke, ini bukan tentang trofi aja, tapi ini tentang sejarah, ini tentang momen-momen gak terlupakan. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana Maung Bandung tetap konsisten menjadi raja sepak bola Indonesia. Yuk kita mulai. Pal, pernah juara di Jakarta, Palembang, Madura terakhir. Betul. Kali ini juara di coffee shop Persib Ya. Bandung, juara di coffee shop. Coffee shop dia sendiri. Coffee shop KW Persib. Ya, KW betul. Persib. Di Bandung tuh ada namanya Geraha Persib. Geraha Persib, benar. itu. Di daerah jalan apa tuh namanya? Kalau Sulanjana Sulanjana, situ ya. betul. Pasti sering main ke sana kan? Sulanjana. Soalnya di daerah situ banyak coffee shop. Ya, Iya. betul. Oke, kita lanjut topiknya ya. Pal, nonton gak tapi Pal di sosmed yang jadi pemain Persib tuh kan kalau gue Nonton. Reaction ya? Reaction, mereka benar-benar ngumpul, udah gitu nontonin pertandingan ya ternyata. Iya, itu tuh sebenarnya cukup lumrah bahkan di tim-tim luar negeri. Oh iya. Kayak yang paling terbaru itu Bayern Munchen. Oke. Bayern Munchen tuh Sama ya kemarin juga ya? ditahan imbang 3-3, jadi mereka gak bisa mastiin gelar juara setelah pertandingan. Oh, yang ada Harry Kane itu udah mau turun kan dia. Iya, Harry Kane-nya match itu emang gak main sih. Iya, benar. Cuma setelahnya Leverkusen ditahan imbang juga. Oke. Terus pemain-pemainnya pada selebrasi nonton bareng. Jadi itu tuh hal lumrah sebenarnya. Udah biasa Ya, cuma Oke. di apa ya? Itu tuh langsung ada di YouTube Persibnya. live nggak sih di-sharein live? Kurang lebih cuma live Karena cuma. kalau gue nontonnya di potongan TikTok ya. Nah, lewat live cuma 30 menitan kalau nggak salah. Oke. Tapi nggak full, jadi Pas dari awal akhir-akhir berarti. pas akhir-akhir. Oke, Ya. iya. Cuma kalau misalnya klub-klub lain luar negeri biasanya nggak langsung, tapi setelahnya dikeluarin jadi konten medsos mereka. Oh, Reaction iya, misalnya iya, kayak iya. gitu. Tapi itu hal lumrah. Iya, dan gokil sih, maksudnya begitu ngelihat di di kontennya itu kan mereka lagi nobar tuh. Betul. Dan pertandingannya pun ini Persik Kediri lawan Persebaya dramatis. Dramatis. Karena jujur kalau gua nggak nonton langsung. Cuman gue lihat di di Google tuh kan ada live score kan. Betul. Menit 90 plus 6 apa 5 pas gue lihat tuh. Karena gue ingat hari ini match nih penentuan juara. Oke. 3-2 Persebaya kan. Ya. Wah, tipis banget gue bilang. Ya. Pas banget gue lagi buka HP, kan update gitu kan kalau Google kan Betul. gol. Wah, gila sih itu sih. Nah itu kebetulan gue juga nggak nonton dari awal, tapi gue nonton kurang lebih dari menit 80-an. Oke, Karena oke. gue iseng terus ngecek kayak, oh skornya 3-2. Ini kalau misalnya seri Persib pasti juara tuh hari ini. Betul. Nah terus gue langsung cek ngelihat di nonton gue streaming menit 80-an. Nah itu sebenarnya fun fact-nya, dari menit 80-an gue nonton itu sampai akhirnya gol Persik di akhir, itu tuh Persebaya nyerang terus sebenarnya. Oh iya. Iya. Oke. Jadi Persebaya bikin beberapa peluang gemilang lah, tapi diselamatin sama kipernya. Oh, kipernya Kipernya pemain emang asing, bagus gue lupa namanya, kiper Persik Kediri. Dida. Bukan. Dida ada, sumpah pemain Indo. Oh, ya, ada namanya tapi Dida. tim apa ya? Gue lupa. Iya, ada. kiper juga tuh. Kiper juga, Dida. betul, namanya Dida. Ada. Nah itu jadi sebenarnya diserang berkali-kali. Itu kalau misalnya kayak Persebaya kasarnya bisa killing the game, Udah mungkin kelar ya, pesta kalau Persib 4-2 ketunda lagi ya, ya untuk minggu depan lawan Barito. Cuma ada peluang di menit akhir kalau nggak salah dari tendangan bebas dulu, terus akhirnya diangkat sama siapa? Riyadno Abioso kalau nggak salah, pemain Persik Kedirinya, dibuang sama back Persebaya. Iya, sempat Terus tiba-tiba ada Ramiro Vergonzi. lari masuk itu. Itu gol di Kediri yang pesta Jawa Barat itu. Betul. Gol di Itu Kediri. aja begitu yang lagi nonton live reactionnya kan itu. Wah, heboh banget Wah, main parah, Persib gila. gila itu. Gila. Karena dramatis, terus bukan mereka yang main, tapi kan karena menentukan gelar juara jadi euforianya juga segitunya. Betul. Walaupun kan biasanya kalau misalnya kita pikir karena reaction kayak gini, terus mereka yang nggak main nonton di coffee shop bakal anti klimaks kan? Iya, Cuma gua juga karena kayak matchnya gitu. dramatis, Jadi nggak anti-klimaks. masih klimaksnya Betul. masih dapat lah, Iya, euforianya iya. masih dapat. Bener, coy. Dramatis Coba match-nya. Kalau matchnya misal let's say 0-0 Ya, pemain bosan kan kayaknya ya udah. ini menit terakhir, peluang terakhir, Iya, benar, 3-3. 3-3 dan pesta itu langsung. Betul. Itu kayak Bandung, Jawa Barat pesta sih. nanti pas konvoy minimal banget Vergonzi diajak lah. Itu ikut juga. aja, nggak mau ikut aja. Yang serunya itu ya kita tahu lah Persib itu terutama di sosmed Iya. kan fanbase-nya luar biasa Wah, besar. salah satu yang terbesar. Salah satu yang terbesar di Indonesia, betul. Itu Persik Kediri kawannya langsung rame. Thank you semua, thank Pasti, you komennya, pasti. terutama ke pemainnya keren sih. Dan di Twitter, di X gue ngelihat mereka bikin tweet sama-sama @persib. Itu keren. Bener. Keren Persik, jujur keren. Dan lucunya jadinya Persib walaupun udah memastikan juara, bobotohnya ini pendukungnya ini tuh
secara nggak langsung ngedorong para pemainnya ini tuh jangan main ngasal lawan Barito. Kita harus terima Betul. kasih ke Persik katanya. Betul, karena Persik juga masih ada peluang buat degradasi walaupun sebenarnya peringkat mereka termasuk yang lumayan tinggi ya. Lumayan 14, aman ya. 13 ya. Cuma poin aman di Indonesia itu biasanya di satu liga itu 40 poin. Harus ngejar. Persik sekarang 37. Jadi dengan sisa 3 pertandingan masih ada kemungkinan kesusul sama lawan-lawan di bawahnya. Cuma Oke, harusnya bisa sih kita Persib bantu ya. Persib membantu sih Persib kayaknya bantu sih, ya karena melihat ngalahin Barito. Kediri kayak gitu. Nah, kalau ngelihat match ini ya Pale jadi ingat juga sebenarnya sama matchnya dulu tuh. Cuman kalau ini sih mereka yang juara ya, City lagi lawan Green Park Rangers waktu itu. Itu waktu sama MU. Sama MU. Ya, MU-nya betul. beres duluan pertandingannya, sama tuh udah nunggu buat selebrasi pemainnya Ya. di stadionnya, ambil nunggu matchnya beres. Kondisinya saat itu MU yang jadi juara. MU yang jadi juara Karena imbang. hasil imbang sempet kalah malah. Oh iya sempat ketinggalan 1-2 dulu ya. sama KPR baru di menit 90 Edin Dzeko nyamain kedudukan baru terakhir Aguero. itu yang terkenal Sergio Aguero. Bener. Nah sebenarnya ya itu sih kalau sekarang di Liga Indonesia momennya hampir mirip, cuman perbedaannya bukan ditentukan oleh pertandingan dari Persibnya Iya, sendiri betul. gitu. Itu yang seru sih. Dan yang tadi kita bilang para pemainnya juga karena kayaknya udah pada ngumpul di situ. Ya. Mereka langsung keluar kan kayak ada balkonnya gitu, gue lihatnya di sosmed. Mereka langsung selebrasi di situ bareng Yang sama Boboto. gua kan juga lihat potongan-potongannya. Gua enggak lihat Bojan Hodak lah. Lu lihat Bojan Hodak nggak? Nah ini ada satu fakta menarik. Oh, apa tuh? Boleh nih. Boleh. Ngasih Boleh. fakta nih, ngasih fakta, Boleh. Jadi Bojan Hodak itu sempat diinterview. Ini setelah lawan Malut. Setelah menjelang pertandingan Persebaya Persik kalau nggak salah. Oh, ya berarti setelah Persib Oh lawan iya, Malut kan. setelah Persib lawan Malut sempat diinterview nanti gimana nih karena kan pertandingan yang Persebaya dan Persik itu akan menentukan. Oke. Dan sebelumnya kan si coach Bojan ini tuh sempat bikin statement kayak misalnya ya mungkin kita bisa juara di coffee shop sambil santai gitu kan. Walaupun mungkin niatnya bercanda Bercanda ya. gitu kan, nah. Bukan Indonesia. After itu mungkin ada yang nanya ini gimana dari Persib apakah akan bikin misalnya nobar timnya semua bareng apa gimana. Bojannya bilang, oh iya anak-anak mau nonton cuman kayaknya saya nggak hadir. Karena biasanya kalau saya ikutan nonton tuh malah kalah biasanya. Pokoknya ada statement kayak gitu, makanya di cocokologi lah kayak, Iya, ada cocokologi. wah instingnya kuat nih Coach Ada Bojan. cocokologi, ada cocokologi itu. Keren. Dan itulah akhirnya Jawa Barat udah berpesta ya kita lihat Betul. di jembatan apa tuh yang di Pasopati. Bandung tuh, Pasopati. Flare nyala semua berpesta sama kayak kejadian tahun lalu ya. Sama. Ini karena Persib akhirnya memastikan gelar back to back pertama mereka setelah sekian lama ya. Karena Persib itu sebenarnya pernah back to back tahun 94 ke 95. Oke. Cuma saat itu lagi pergeseran era. Jadi lu tahu dulu ada Perserikatan Iya, sama iya. Galatama kebagi dua kan. Nah, baru dilebur jadi satu Liga Indonesia tuh di tahun 95 itu. Nah, Oke. Persib itu juara jadi periode terakhir Perserikatan dan pertama di era Liga Liga Indonesia. Indonesia. Ya, Liga Indonesia. Baru mereka juara lagi di 2014 setelah 19 tahun. Dan sekarang back to back. Dan sekarang back to back. Kayak ini sejarah baru ya. Dan Sejarah ngomongin baru. soal yang tadi back to back, kalau di Liga Indonesianya berarti baru ada 2 tim yang berhasil back to back. Di bahkan di Liga 1 Persib tuh yang secara secara format beneran back to back tuh Persib. Karena Bali United back to back tapi mereka kejeda satu musim Covid. Oh, yang Covid ya. Dibatalin liganya. Betul. Jadi baru di musim berikutnya Bali United juara lagi. Cuma secara hitung-hitungan mereka tetap back to back karena nggak Iya, liga yang tahun 2020-nya dianggap nggak ada lah. Nggak ada ya. Dan walaupun sempat ada ya bukan kontroversi ya, cuman karena dianggap Bali United jadi panitia kan saat itu kan. Karena Iya, mainnya kan betul. hanya di Bali kan. Oh, terlepas sistemnya dari itu. bubble ya waktu Sistemnya bubble waktu itu selepas Covid kan. Dan banyak juga nih yang akhirnya bilang kalau misalnya kan Persib cuma bisa juara di Championship Series aja. Ya, Kalau atau ada yang final yang gitu. formatnya ada kompetisinya. Ini di format full season. Full season. Persib akhirnya ngebuktiin bahkan masih sisa 3 pertandingan. Masih sisa 3 pertandingan. Wah, Udah gokil. bisa jadi juara. Rekor berikutnya itu tuh Persib jadi juara tercepat kedua tapi. Oh iya. Kedua Oke. di Liga Indonesia karena yang pertamanya masih Bali United. Bali United tuh waktu itu di pekan ke-30, sedangkan ini Persib kan di pekan ke-31. Oke. Gitu. Jadi sama masih kalah juga rekornya sedikit dari Bali Ya, United nih gitu. satu match berarti ya kalahnya. Kalah 1 match tipis sih. Ya. Gitu. Cuma Persib musim ini emang lumayan eksepsional sih mereka. Maksudnya banyak pemain yang cedera. Iya. Terus kondisinya di awal-awal musim sampai pertengahan harus main di Asia. Betul. Jadi secara fisik mungkin nggak seprima klub-klub lain ya, yang emang fokusnya cuma di liga. Jadi mereka harus ngebagi fokus juga walaupun akhirnya di Asianya mereka nggak lolos grup. Cuma maksudnya Persib lumayan eksepsional sih di antara badai cedera dan lain-lain. Mereka masih konsisten buat dapat poin-poin hasil-hasil positif lah. Iya, Ini sebenarnya shout out buat Bojan Hodak mungkin
nanti bisa Iya, kita iya. bahas. Mungkin Khusus nanti tentang harus kita bahas, ya. Bojan Honak ini eksepsional ya, master class menurut gue. Nanti judul episode-nya I Love Bojan. gitu. Enggak usah terlalu berlebihan. Iya, iya, iya. Tapi banyak yang mungkin apa kita bilang haters-hatersnya atau yang mau ngejelekin Persib tuh bilang, oke lah juara liga gini-gini, tapi di Asia mana malu-maluin Indonesia katanya. Oke. Jadi badut Asia Persib. Setuju Iya. nggak sih kalian nih? Teman-teman juga boleh pada komen deh. Boleh. Kalau menurut lu gimana, Bang? Kalau menurut gua sebenarnya emang di kompetisi Asia ini kan Persib setelah berarti 10 tahun kan. Yes. Terakhir 2014 2015 gua lupa main di Asia, terus langsung sekarang main lagi dan di kasta keduanya. Oke. AFC Champions League 2. Nah, mungkin ada tepatnya karena gue ngelihat ada sedikit dalam tanda kutip ketidaksiapan karena di Asia sama di Liga Indonesia itu jauh berbeda kan. Oke. Jadi gue pernah dengar podcastnya siapa gitu, salah satu Farhan ini wali kota. Oh, oke. Ya, Iya, dia iya. pernah diwawancara terus dia bilang karena dia kan salah satu anggota Persib waktu tahun 2014. Iya, gitu sempat kan. jadi pengurus Iya, ya. pengurus gitu. Terus dia bilang kayak di Asia sama di Liga 1 atau di Liga Indonesia itu jauh berbeda karena kalau di Liga 1 kita buat kesalahan kadang nggak langsung dihukum. Oke. Jadi misal ada blunder di belakang, lawannya udah one on one, bolanya masih ada kemungkinan melenceng atau gimana gitu. Nah, kalau di Liga Asia, kalau di kompetisi Asia, kesalahan sekecil apapun itu bakal dihukum. Nah, mungkin Persib belum siap di situnya sih. Kalau menurut gua ditambah karena banyak pemain yang cedera, kondisinya nggak fit dan harus walaupun cuma di sekitaran Asia tapi kan Persib tuh harus ke China seingat gua. Terus ada ke Singapura sama ke Thailand lawan timnya Asnawi. Cuma gua harap sih musim depan Persib lebih siap buat ngeharumin nama Indonesia di Asia. Bener sih. Kalau pemain-pemainnya udah pada pulih dari cedera juga Iya, kan. betul. Kita berharap juga itu sih. Ya at least bisa Full tim lah. full team dan juga nunjukin aja gitu performanya di Asia tuh oke lah ya. Betul. Karena ada beberapa match yang gua tonton kan. Gua sempat nonton beberapa matchnya. Matchnya nggak jelek, cuma emang kalahnya tuh fine margin, tipis banget. Jadi kayak 1-0 atau abis bikin kesalahan, akhirnya jadi kalah 3-2 dan gitu-gitulah. Jadi bukan kalah kelas banget enggak kalau menurut gua. Masih ada di situ Persib, kelasnya memang ada di Asia. Skuadnya untuk saat ini untuk tim Indonesia ya. Cuma emang perlu sedikit memperbaiki kesiapan dan mentalitas mungkin. Iya. Kalau kualitas ada kalau menurut gua. Nah, kalau di Asia ya mungkin ya. Kalau seingat gue nih, takutnya salah juga, boleh dikoreksi juga kalau salah. Tim Indonesia yang cukup bisa berhasil mengharumkan nama Indonesia lah pada saat itu Persipura. Persipura pernah sampai semifinal. Semifinal ya? Ya, AFC kalau nggak Itu salah. di kasta kedua juga atau? Iya, kasta kedua. Kasta kedua ya, tetap. Karena kan yang paling utamanya Liga Champions Asia. Itu Persib mungkin ketemunya Al Nassr. Betul, Timnya gitu ya. Ronaldo tuh Al Ahli itu. Nih kiper suruh jaga Ronaldo. Ronaldo PR agak sih. lumayan Walaupun sih. nih kiper sudah nomor paling nomor satu di Indonesia mungkinnya untuk back, cuma tetap Bener-bener. aja kalau lawannya Ronaldo. Susah juga sih ya. Ya, jadi kita juga kayaknya masih di kasta kedua deh untuk musim depan karena ngaruh dari koefisien liga juga seingat gua. Jadi oke. jatah yang didapatnya tuh koefisien liga. Nah, makanya kalau misalnya perwakilan Indonesia siapapun nanti kan ada dua, Persib sama runner up Liga 1. Nah, itu tuh kalau berprestasinya sejauh mungkin koefisien liganya bisa naik. Dan gak menutup kemungkinan kalau kita konsisten mungkin beberapa tahun ke depan kita dapat jatah di Liga Champions yang emang utamanya gitu. Ya, Nomor ya, 1 ya. Liga Champions utama. Itu yang jadi menarik sih. Dan sejak era Liga Indonesia, berarti sekarang Persib juga punya rekor baru, menyamakan 4 bintangnya punya Persipura. Betul. Kalau Hanya ada dihitungnya dua tim ya? sejak tahun 94 94-95 itu ya, yang Liga Indonesia 95. itu ya. Ya walaupun ini juga rame juga di sosmed nih. Kan ada yang punya 11 piala tuh itu. Ya, Lagi rame-rame betul. juga nih Persib dan Persija nih. Rivalnya Persija sekarang 11, Persib berarti dengan tambahan gelar ini 9. 9 ya. Selisih 2 gelar. Oke, itu tuh dihitung dari yang era Perserikatan. Oke. Dari sepanjang sejarah liga di Indonesia itu dihitungnya 11, Persija 11, Persib 9. Ya berarti ya mungkin gimana menurut teman-teman siapa yang lebih Tapi ini salah satu rivalitas yang menurut gua kalau kita ngelihat rivalitas di kompetisi-kompetisi lain di Indonesia ini salah satu rivalitas yang dalam tanda kutip sehat lah menurut gua. Kenapa tuh? Karena walaupun gesekan antar supporternya lumayan ya. Cuma timnya emang sering bersaing di papan atas. Karena Persija pun walaupun sekarang udah kelempar, sebenarnya mereka sempat bersaing di papan atas kan. Apalagi dalam beberapa musim terakhir Persija sama Persib ini ada di atas lah. Waktu Persib 2-3 tahun lalu ada di peringkat 3, Persija peringkat 2. Oke. Terus waktu Persija juara 2018, Persib tuh sempat ada di atas, cuma akhirnya turun ke peringkat 4 atau peringkat 3 gue lupa. Jadi maksudnya persaingannya cukup sehat lah. Cuma mungkin harapan kita biar gesekan antar supporternya nggak sampai ke arah fisik, rasis dan sebagainya. Jadi ya udah kalau misalnya mau bantar-bantaran kayak lu mah gini Udah, ya itu mah nggak apa-apa. Itu hal yang umum lah ya. Mewarnai Jadi justru. dimanapun juga Betul. selalu ada gitu. Benar. Dan yang gue cukup suka dari rivalitasnya Persib dan Persija ini,
mereka ini klub yang memang dari awal ada di Indonesia, kebayang nggak sih, Pak? Iya, mereka salah satu apa ya disebut. Bukan klub yang sorry itu saya ya, buat beberapa klub ada klub baru yang mungkin dibeli siapa ganti nama. Betul. Kayak gitu-gitu kan ya kelihatan dari logo ya, modern misalnya. Salah satu klub-klub pendiri ya, di pendiri Liga PSSI ya. Betul, PSSI. Sama PSM dulu. PSM betul. Ada Persebaya Arema mungkin setelahnya. Mhm. Itu klub-klub klasik lah. Ya klub-klub klasik ya, benar, Klub-klub klub klasik sih. Itu yang bikin si lebih otentik aja gitu. Iya. Gua ngerasanya. Kesan sejarahnya tuh masih Sejarahnya kuat. itu masih kuat. Karena jujur aja nih, mungkin buat yang nggak terlalu ngikutin Liga 1 atau Liga Indonesia, di Liga Indonesia tuh sering banget ada klub-klub dalam tanda kutip klub goib ya. Klub goib, yang klub siluman tiba-tiba lah, kayak klub bilang siluman gitu kan. ada istilahnya klub siluman dan lain-lain. Jadi yang tiba-tiba kok ini tiba-tiba ada di Liga 1. Bener. Yang gitu-gitulah. Dalam beberapa tahun terakhir kita pernah lihat fenomena itu di Rans. Bener, Rans Rans, ya. musim lalu yang akhirnya walaupun turun, terus juga Yang punya Dewa United yang bahkan punyanya Atta juga ada tuh apa? Bekasi City. Bekasi City kalau Ya, nggak itu salah. tapi di Liga 2. Oh, Liga 2. Oke. Liga 2. Terus yang musim ini mungkin Dewa United, United. walaupun udah dari musim lalu, cuma mereka juga kemunculannya tiba-tiba tuh. Tiba-tiba benar. Tiba-tiba. Terus ada juga misal kayak Bayangkara FC sebelumnya sempat nyatu jadi PS Tirakabo, PS Oh iya, sebelumnya itu kan ganti-ganti nama tuh padahal satu tim yang sama. Tirakabo ya jadi Bayangkara FC ya. benar. Nah, itulah Banyak maksudnya. juga sih. Bahkan banyak. Bandung aja dulu punya Pelita Bandung Raya. Oh, Pelita Bandung PBR. Raya, ya, betul. Sebelumnya tuh Pelita Jaya dulu Karawang. Ya, walaupun Pelita Jaya. Bandung Rayanya tuh udah ada dari Dulu- zaman dulu ya, Bandung Raya FC gitu. Jadi dulu gue sering ngobrol sama bokap gue kan. Mhm. Bokap gue tuh cerita kalau dulu di Bandung tuh ada Persib sama ada Bandung Raya. Oke. Dan mereka lumayan bersaing lah, Mhm. lumayan rivalitas. Cuma pada akhirnya Bandung Rayanya gue nggak ngerti maksudnya tiba-tiba entah kolaps atau gimana, pokoknya mereka bubar dan hilang, akhirnya Persib yang bertahan sampai sekarang. Ya walaupun sebenarnya klub-klub siluman ini ya yang tadi disebutnya goib siluman ya ada plus minusnya sih menurut gua. Kalau plusnya itu salah satunya mungkin gini Pak. Misal ada satu klub yang udah secara pengelolaan bisnisnya ya, secara pengelolaan finansial segala macam kurang oke nih. Akhirnya ada investor masuk. Oke. Let's say Dewa misalnya, Dewa Iya, iya. United gitu. Dia kan selain di sepak bola juga di basket. E-sport dia punya. E-sport basket juga dia ada. Maksudnya dia dengan finansial yang udah siap, dengan tim yang udah siap, Betul. ya bisa bikin Liga Indonesia makin bagus juga kan. Dengan Iya. mendatangkan pemain oke, nunjukin ke klub-klub lain kalau misalnya oh ini loh klub yang bagus tuh punya training center misalnya dan lain-lain. Ya, mungkin karena itu sih salah satu alasannya kenapa banyak klub-klub goib lah kita nyebutnya. Itu karena benar kata lu tadi, jadi finansial di Indonesia tuh masih sangat unstable lah kasarnya. Ya. Apalagi terutama untuk tim-tim yang jatuhnya menengah ke bawah mungkin. Kalau misalnya tim-tim yang stabil kayak Persija, Persib, bahkan Persija juga musim ini sempat ada masalah penunggakan gaji kan. Oke. Itu maksudnya tim-tim yang kalibernya gede aja masih mungkin goyang gitu. Ada, Apalagi kayak tim-tim yang ada di bawahnya secara finansial dan lain-lain. Oke. Cuma maksudnya poin positifnya mungkin benar, jadi ketika ada investor yang bisa masuk menyelamatkan tim itulah dalam tanda betul. kutip. Walaupun secara hierarki harusnya mereka mulai dari bawah. Iya. Kalau di seperti kalau di itu luar tuh misal ada yang akuisisi satu klub gitu ada, cuma mereka mulainya dari bawah. sih. Nah, jadi gimana? Jadi Mereka turun lagi gitu. misalnya ada kasus misal Parma di Italia. Oke. Nah, mereka tuh sempat bangkrut lah. Kasarnya dinyatakan bangkrut. Terus entah ada investor atau apa yang berusaha nyelamatin, tapi mereka mulai dari seri D. Oh, jadi diturunin. Jadi turun Oh, oke. dari paling bawah. Iya, Baru iya, mereka iya. sekarang naik pelan-pelan lagi. Yang secara hierarki bener tuh kayak gitu. Iya. Tapi di Liga Indonesia nggak berlaku berarti ya? Nah, Untuk gua nggak saat tahu. ini. Jujur, Oke. gua kurang ngerti kalau ke sana ya. Ya buat teman-teman yang mungkin ngerti ya tentang aturannya atau mungkin punya opini misalnya Betul. kayak oke sih. Jadi kalau dari gue pribadi gue setuju. Maksudnya it's okay ada tim yang kayak gitu karena balik lagi yang tadi secara finansial lebih sehat dan bisa bikin liganya lebih hidup juga. Cuman menurut kalian gimana nih? Apa bagusnya? Ya udah nggak apa-apa ada di Liga 1 atau harus turun dulu ke Liga sekian misalnya? Iya, betul. Minimal Itu ke Liga 3 atau Liga 2. pendapat kalian aja lah ya. Boleh sih. Kalau lu gimana Pak? Menurut lu? Kalau gua yang secara hierarki memang harus ke bawah dulu sih. Liga berapa misalnya? Kan nggak misal apa harus bawah banget atau ya udah Enggak, Liga kalau 2 di misalnya? kita kan yang profesional itu anggaplah Liga 3 lah ya. Liga ke bawahnya itu semi pro gua anggapnya. Jadi ya ke Liga 3. Misal ada Oke. tim Liga 1 yang udah mulai paylit gitu, udah mulai mau bangkrut, diselamatin, ya balik ke Liga 3 dulu. Baru dia oke. mungkin invest di sana dan naik pelan-pelan ke Liga 1 akhirnya. Karena maksudnya nggak adil buat tim-tim yang ada di bawahnya. Benar. Jadi yang tim-tim yang emang udah berjuang bertahun-tahun untuk ke Liga 1 tiba-tiba kalah sama orang yang dalam tanda kutip klub yang dalam tanda kutip finansialnya langsung diselamatin sama investor lah. Iya, Itu kan iya. nggak adil ya buat tim yang di bawah yang udah berjuang. Ya walaupun pro kontranya mungkin kalau dia harus turun dulu ke Liga 3 misal Liga 2 pasti kan nggak banyak mata tertuju ya, maksudnya nggak banyak yang nonton. Iya sih, betul. Mungkin dia susah dapat sponsor bla 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 ya itu ya. Nah itu nanti salah kita satunya lihat adalah perkembangan. maksudnya dorongan buat PSSI biar Liga 2 sama Liga 3-nya juga rapih. Oh iya benar. Sekarang kan sih, Liga benar 1-nya sih. udah lumayan, Udah lumayan lah lah ya, ya. udah ada peningkatan.
Tapi Liga 2, Liga 3 yang jarang kita sorot nih, semoga makin rapih lah ke depannya. Ya betul. Karena ya masih ada aja lah ya kekerasan ke wasit misalnya. Nah itu Kumpulan hal-hal yang wasit kayak apa. gitu. Terus misalnya kita masih kental sering dengar isu-isu match fixing, yang gitu-gitu betul. kan harus mulai bisa, mafia bola tuh harus mulai bisa dihindarin lah, dikurangin. Ya benar. Ya itu yang seru sih, itu fakta-fakta yang seru tentang Liga 1 ya, tentang Ya. Liga 1. Dan tadi kalau kita udah ngomongin fakta tentang Persibnya nih, Betul. ini ada beberapa fakta tentang pemain-pemainnya. Nah, apa tuh? Kayak yang pertama Jupe atau Ahmad Jufrianto. Oke. Ini tuh gelar juara ketiga berarti bersama Persib deh. Ya karena dia juga salah satu pemain kunci waktu 2014. Karena kemenangannya dari gol penalti saat lawan Persipura waktu itu ya. Persipura. 2014, tahun kemarin 2024 dan sekarang 2025. Walaupun sebenarnya tahun kemarin dan sama tahun sekarang Jufrianto udah jarang main ya. udah jarang main. Cuma perannya di ruang ganti gue yakin masih kenceng sih. Benar, Karena benar. orang-orang kayak Jufrianto terus nanti mungkin lu bakal nyebut Igbo Nevo. Itu dua orang yang secara kontribusi di lapangan mungkin udah minim. Ya. Tapi kalau mereka kontribusi di ruang ganti, kita juga kan nggak tahu ruang gantinya Persib kayak gimana. Cuma gue yakin pemain senior kayak gini dibutuhin buat bikin at least pemain-pemain muda lebih bersatu. Terus pemain asing mau dengerin. Kan itu penting ya. Itu penting sih ya. Jadi kalau misalnya ada pemain yang secara label dalam tanda kutip, gue pernah juara liga nih, at least didengerin lah sama pemain asing, entah itu yang baru atau yang lama. Bener. Bikin ruang ganti kondusif harusnya. Ya, jadi posisi jadi kayak senior tapi bukan dalam Senioritas, senioritas tapi ngebimbing gitu ya. Nah itu betul, mempersatukan tim lah. Itu terus ada juga Imade Wirawan. Sekarang tuh dia posisinya jadi apa ya? Kalau nggak salah pelatih kiper deh dia, barengan sama Pasos. Oh ya Pak Pasos kan, lulus Pasos pelatih kiper. Kalau nggak salah, ya Pasos kan nggak mungkin kerja sendiri kan. Betul. Kayaknya sama Imade. Oh. Tapi gue nggak terlalu tahu posisi exactnya apa. Jelasnya gitu Nah, apa ya. posisi Cuman pastinya. dia masih ada juga. Masih kan anggota buat Persib. Orang di reaction ada dia. Iya makanya. Ada itu dia pas gue lihat kan. Wah. Bahkan sempat diangkat-angkat tuh sama pemain-pemain. Tapi kayaknya udah nggak masuk list pemain ya kayaknya. Ya, pemain. Kalau Jufrianto masih kan. Oh, Jadi kalau walaupun dia lebih berperannya kayak asisten pelatih lah kita sebut Iya, ya, betul. tapi dia masih ada di list. Kalau Jufrianto memang secara status masih pemain. Oke. Kalau Imade udah pensiun dia. Oh, udah pensiun Udah ya. pensiun. Oke. Jadi kalau Jupe emang secara status pemain walaupun udah jarang main. Dan lu kan tahu ada yang namanya istilahnya pemain pelatih. Jadi ini tuh salah satu bukan fenomena langka juga sih, tapi ada beberapa kasus di mana pemain tuh ngejabat juga sebagai pelatih. Oke. Di Indonesia dulu yang punya peran itu adalah Kit Kayam Begams. Sriwijaya. Sriwijaya. Tapi dia bukan pelatih utama, dia Asisten pelatih. atau- Entah asisten pelatih atau pelatih fisik. Oh, tapi masuk ke staff. Tapi gitu masuk berarti? staff. Jadi Oh, dia oke. pelatih, bukan mungkin kalau di luar kan kita nyebutnya manajer kan. Kalau di Liga 1 agak beda tuh, pelatih sama manajer agak beda. Nah, si Kate Kayamba ini masih statusnya pemain tapi dia juga pelatih, udah ngelatih. Oke. Nah, itu ada kasus-kasus kayak gitulah. Oh. Nah, mungkin walaupun nggak secara resmi tapi Jufrianto lagi ngemban peran itu di Iya, Persib iya, iya. musim ini. Karena gue sering ngelihat kalau Jupe masuk DSP di bench, dia tuh suka yang ikut teriak-teriak Iya, ngatur-ngatur kayak gitu. benar kelihatan sih. Kelihatan. sih, Dan ada maksudnya peran dengan itu. dia punya peran kayak gitu berarti pelatih ngasih kepercayaan juga. Betul. Buat jadi bukan dia semena-mena gitu. Iya, kan kalau misalnya emang nggak boleh apa pelatih Iya, harusnya pasti ditahan. ditahan dong. Benar. Jadi apa ya? Perpanjangan tangan pelatih Iya, mungkin. mungkin itu ya. Dan yang tadi sih, tadi kan lu sempat mention tentang kalau di Indonesia kayaknya agak beda tuh pelatih dan Manajer. Ya. Legend juga nih manajer Persib Bandung. Betul, kan? WHO nih, WHO. Terkenal alias itu di mana? WHO. Wah, Haji Umum. Wah, Haji Betul, Umum. ya. Dia jadi Gua sosok mikir yang- dulu lagi tadi, wah apa ya? Dia jadi sosok yang apa ya? Persib tuh udah dia lah gitu salah satunya. Betul, Gitu. salah satu ikoniknya Ikoniknya Bandung tuh Wah Haji Umum. Bahkan kalau misal Persib lagi jelek aja biasa yang aksi vandalismenya Umuh out kan. Jadi bukan pemain, bukan pelatih, Umuh yang disuruh out. Kalau misalnya Umum udah baru ke pemain Baru ke pemain biasanya. pelatih gitu kan. Betul. Ya tapi mungkin itu ya, balik lagi tadi ke pemain yang udah ada bisa ngainin ruang ganti, perlu juga ada sosok manajer yang kayak gitu ya. Iya, karena mungkin Umu ini kalau misalnya Juprianto kita anggap sebagai abang-abangan, Umu ini kebapaan kayaknya. Kebapaan, Bener dong. bener. Jadi kalau misalnya ada abang-abangan kayak Jupe, Iqbal Iya, nih, iya, iya. ada bapaknya nih kayak Bener. sosok Wah Haji Umu gitu. Kalau di komplek perumahan tuh lagi ada wah isu apa gini-gini harus ada RT-nya yang nenangin. Nah, itu dia. Tokoh aja gitu di Itu dia. lingkungan itu. Biasanya orang-orang yang kayak gini kalau misalnya di pos kamling lagi ada yang main catur, dia ikut terus di belakangnya. Ngeliat doang. Kuda tuh ke situ tuh. Buat apa coba? Kalau nggak Coba gini, apa? kalau nggak gini, begitu ada yang lagi main kan dia udah gerakin. Salah katanya. Ada sesuatu. Itu dia. Dan tangan harus ke belakang. harus ke belakang. Tangan harus ke belakang, gua juga nggak ngerti kenapa. Bener. Nah tapi itu ya mungkin jadi penyemangat juga karena kan sering kita dengar,
Umu bakal ngasih bonus Bonus, sekian, ya, betul. gitu-gitu. Itu yang seru sih. Ya itu maksudnya warna-warna di sepak bola Indonesia. Ya, warna-warnanya selalu kental dengan yang kayak gitu dan ya itu yang jadi pembeda sama sepak bola di luar mungkin. Ya, karena tim-tim lain juga punya umuhnya masing-masing. Punya umuhnya masing-masing. Walaupun nggak se-ikonik Nggak Umuh se-ikonik. di Persib kali ya. Dan terakhir kalau kita tadi udah ngomongin pemain-pemain legend, apa ada satu wonderkid yang harus kita bahas? Papa Iqbal Nevo. Wonderkid ya tuh. Sekarang lagi sering Wonder- sebut gitu. Iya sih. Ini udah juara, mainin aja wonderkid kita, Papa Iqbal katanya mainin. Nah, gua kan kemarin ngeliat yang video reaction kan. Iya, iya. Itu di bawahnya udah ada ini Iqbal Nevo Core. Karena dia pakai helm di bawah. Iya, iya, iya. Apa nyalain flare atau apa gitu. Bener. Keren deh. Tapi itu juga yang bikin hidup ya, maksudnya mungkin di klub-klub luar juga kayaknya ada deh pemain-pemain yang tipe kayak dia. Ada. Udah senior, udah sebenarnya agak jarang juga masuk line up, cuman selalu ada di klub gitu. Bahkan di Manchester City sekarang ada kiper ketiga mereka namanya Scott Carson. Itu tuh umur Oke. udah 40 sekian. Dia tuh udah nggak pernah main, udah nggak pernah apa, tapi dapat medali Liga, Iya, Liga Champion iya, iya, juara. benar. Yang gitu-gitu pasti di ruang ganti punya peran. Punya peran ya. Ya mungkin kalau Iqbal kita lihat lebih ke untuk sisi komedi kali ya kalau Iqbal tuh ya. Udah mulai jadi apa ya? Badut tim kayaknya. Jadi badut tim dalam kayaknya. artian dia ngelucu aja gitu. Bener ya biar suasana ruang gantinya makin oke kali Iya, ya gitu. mencairkan suasana lah. Bener, Karena kita bener, butuh bener. biasanya kalau misalnya tim apalagi misal lagi kalah atau nggak kondusif, lagi tegang, ada satu orang ice breaking tuh perlu Betul. banget tuh. Tapi walaupun ngeledekin, Iqbal udah punya 5 gelar Liga Indonesia. Ya, 3 jujur bareng Persipura, 2 sama PSIS. Kayak paling gede dari Indonesia deh saat ini. untuk ya? saat ini Di pemain Liga aktif Indonesia. mungkin ya. Pemain aktif. mungkin ya. Iqbal Nevo sih. Gila, legend sih dia. Ya mungkin jadi kuncian juga kalau kita sebutnya. Gara-gara ada Papa Iqbal ini Iya, benar. bawa faktor luck segala macam. Mungkin di Stadion Persib di GBLA harus bikin patung Iqbal kali ya. Di depan patung Iqbal. boleh. Pakai helm tapi. Iya benar kayak dia lagi konvoy. Kayak lagi konvoy. Iya. Konvoy tahun lalu juga gue lihat tuh Iqbal dari mereka tuh nyebutnya apa ya kalau Naik bus. Apa? Oh iya, bandros. Iya apa- yang bus di atasnya kebuka gitu yang buat bus terbuka anak-anak kayak jalan. gitu. Itu dia turun markirin. Bener. Markirin Karena dia. susah jalan kan dia Karena turun, susah jalan terus, markirin. minggir. Itu lucu banget. Iya. Oke, itu tadi ya keseruannya Persib juara. Apa ya yang bikin mungkin Kota Bandung sekarang lagi hidup-hidupnya, Jawa Barat terutama Ya, lagi berpesta. Nah, sebenarnya apa yang jadi kunci nih? Kunci dari keberhasilan Persib Bandung musim ini bisa juara bakal kita bahas di episode berikutnya, Pak. Oke. Jadi kita akan bahas nanti di episode berikutnya gimana nih rahasianya Persib Bandung bisa sukses jadi juara di musim Liga 1, ini, gitu. betul. Yang pasti kita ucapin selamat buat Ya, Persib sekali lagi Bandung, selamat buat Persib Bandung, Bobotoh, selamat berpesta, Selamat tapi berpesta. tolong bijaksana ya. Ya, balik jaga lagi ya. ketertiban juga. Jaga ketertiban. Jangan merusak fasilitas umum, itu penting. Jangan merusak fasilitas umum, dan yang terpenting karena sesama Bobotoh pasti kan saudara Saling juga. jaga. Saling jaga. Betul. Karena kalau gue lihat itu banyak perempuan, anak kecil, Ya. keluarga yang mau ikutan juga harus dibikin aman lah, Senyaman mungkin. senyaman mungkin. Pokoknya gua sama Frankie nggak mau mungkin dengar setelah ini ada berita di Korban. konvoy ada korban, amit-amit. Itu gitu. amit-amit jangan sampai terjadi karena kan kita lagi merayakan juga biar nggak ada yang ternodai dari juara tahun ini. Betul. Oke, so guys, itu tadi podcast episode kali ini tentang Persib Bandung yang udah jadi juara. Buat kalian yang mau terus dengerin update tentang Liga 1 Indonesia, tentang liga-liga internasional juga, jangan lupa di-subscribe podcast kita. Dan juga kalau yang mau update-nya lebih harian nih, kalian bisa juga follow sosial media kita di pmin_news. Ada Instagram, ada TikTok, di situ kita update juga tentang berita-berita sepak bola. So gitu aja, kita ketemu di episode berikutnya ya. Yes. Yang kita bakal bahas nih gimana kunci keberhasilan Persib buat jadi juara. Thank you buat yang udah nonton dan see you. Bye.